adik-adik, selesai UTS, kita sekarang akan belajar lagi nih tentang materi selanjutnya di kelas 7 ya, yaitu adalah segi 4 dan segi 3. Tapi di video ini Kak Feli akan bahas tentang segi 4 dulu ya. Nah, ini kan sebetulnya pelajaran kalian waktu SD ya, udah pernah belajar kan tentang segi 4. Ada apa aja sih bangun datar yang merupakan segi 4? Yang pertama ada persegi ya, terus ada persegi panjang, ya kan sisinya ada 4 tuh. Terus jajar genjang, trapesium, belah ketupat, sama layang-layang ya. Itu semua kan yang Kak Feli sebutin tadi sisinya ada 4 ya. Nah, selain sisinya ada 4, apalagi yang ada 4? Sudutnya ya. Jadi sudut di bangun datar itu ada 4 sudutnya. Oke, sekarang kita coba langsung masuk ke persegi ya. Nah, kalau persegi itu ciri-cirinya gimana sih? Yang pertama, sisinya semua sama ya. Terus semua sudutnya ini semuanya 90 derajat, jadi siku-siku semuanya. Ya kan? Nah, terus diagonalnya gimana? Kalau kita tarik ini ke sini, ini kan namanya diagonal ya. Ini juga. Nah, diagonalnya itu saling apa nih? Saling tegak lurus. Jadi di sini juga dia tegak lurus. Ya. Terus kalau kamu perhatikan diagonalnya itu ya, yang misalnya ini Kak Feli kasih O di sini. Ini A, B, C, D. Biasanya kan kalau ngasih nama bangun datar tuh berurutan ya. Jadi misalnya kamu mulai dari sini. Berarti sini A, B, C, D gitu ya. Misalnya maunya mulai dari atas ini nggak apa-apa boleh, tapi berurutan. Jadi A, B, C, D. Ya, jangan sampai di sini A ini B, terus C-nya ada di sini, D-nya di sini. Ya. Oke, sekarang lihat ya. Dari A ke O besarnya sama nggak? Sama O ke C. Sama besarnya ya. Jadi A ke O ini besarnya akan sama dengan O ke C. Ya, terus D ke O besarnya juga akan sama dengan D ke O. Jadi diagonalnya itu sama panjang nih. Dari B ke D dan dari A ke C panjangnya sama. Dan kalau mereka dibagi 2 juga akan sama panjang ya. Oke, sekarang ini dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, kita sebut itu jadi sisi ya masing-masingnya atau S. Ini Kak Feli tulis S. Karena ini semuanya sama, artinya kalau ini 4 cm misalnya AB-nya, berarti BC-nya berapa? Ya 4 cm juga ya. Jadi semuanya sama. Sekarang luasnya, luas persegi itu apa? S dikali S atau sisi kuadrat ya. Nah, untuk kelilingnya, kalau keliling itu maksudnya gimana? Kalau keliling itu berarti kalian itu menjumlahkan seluruh sisi yang di luar ya. Jadi dijumlahin nih, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Namanya juga keliling. Sama kalau kalian tuh mengelilingi lapangan, artinya kan kalian muterin lapangan ini ya, di luarnya kan, bukan ke dalam-dalamnya kan kalian, tapi kan di pinggir-pinggirnya kan. Kalau kalian mengelilingi namanya ya. Nah, ini juga sama nih. Konsepnya kalau yang namanya keliling itu berarti ya luarnya. S ditambah S ditambah S ditambah S. S-nya ada berapa jadinya? Ada 4. Berarti kita tulis aja 4S. Ya, ini kan sebetulnya waktu SD udah belajar ya. Oke. Sekarang kita masuk ke persegi panjang. Ini Kak Feli namain dulu aja ya. A, B, C, D. Ciri-cirinya pertama apa? Dua sisi yang berhadapan itu panjangnya akan sama ya. Pertama itu dulu. Jadi kalau A ke B itu panjangnya akan sama dengan D ke C ya. A ke D itu akan sama dengan B ke C. Terus besar sudutnya sama kayak persegi tadi. Besar sudutnya 90 derajat semua ya. Ini 90 derajat, ini juga, ini juga, ini juga. Nah, sekarang kalau ngomongin diagonal, kita tarik ya. Ini diagonal persegi panjang. Ini ke sini. Nah, ini tengahnya ini Kak Feli namain O aja. Ya. Panjang diagonalnya sama. D ke B sama A ke C itu besarnya sama. Terus dari tengah ke ujung-ujung itu juga sama panjangnya, ya kan?
Nah, tapi mereka tegak lurus nggak diagonalnya? Nggak tegak lurus, beda sama persegi ya. Kalau persegi itu tegak lurus, kalau ini hanya saling berpotongan aja tapi nggak tegak lurus ya. Oke, terus di sini sekarang Kak Vale mau namain sisinya ya. Karena AB sama BC kan beda panjangnya ya. Mereka kan yang sama panjangnya itu yang saling sejajar, kayak AB sama DC, terus BC sama AD ya. Sekarang kita namakan AB itu apa namanya? Berarti panjang. Ya, ini Kak Vale pakai P aja. Panjang artinya kan. AD dan BC-nya itu jadi lebar. Ya. Nah, kita tulis nih luasnya sekarang. Luasnya persegi panjang apa? Panjang dikali lebar. Ya, ini pelajaran SD ya, mudah-mudahan kalian masih ingat nih. Kelilingnya, nah ingat konsep keliling itu artinya kalian menjumlahkan seluruh sisi yang di luar ya. Kalau kalian lupa lagi ngerjain soal terus lupa rumus, ya udah namanya keliling itu ya artinya ngejumlahin semuanya yang ada di luar ya. Jadi ini ke sini P ditambah L ditambah P ditambah L. Ya, P-nya ada berapa? Ada 2 ya kan? Jadi ditulis 2P, kita tambahkan dengan 2L ya, 2L. Sekarang lihat kiri kanan sama-sama punya apa? Punya angka 2 kan? Berarti bisa kita keluarin 2 buka kurung P tambah L ya, karena kan kalau dikalikan ke dalam 2 dikali P jadi 2P, 2 dikali L jadi 2L, sama aja ya. Jadi ini untuk rumus kelilingnya, bebas mau pakai yang atas atau yang bawah. Oke, segitu untuk persegi panjang ya. Terus ini yang persegi, kalian lupa ada yang mau kalian kasih tahu nih. Kita bisa mencari panjang diagonal. Jadi kalau mau nyari A ke C tuh bisa langsung ya, kalian tulis di sini ya. Panjang diagonal itu caranya adalah S akar 2. Ya. Jadi misalnya panjang A ke B itu 3 cm, berarti A ke C berapa? Langsung 3 akar 2 ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ini asal muasalnya didapat dari rumus Pitagoras. Ini kan sisi miringnya ya. Ini sisi miringnya, ini alasnya, ini tingginya gitu. Jadi kalau kita ngerjain contoh soal akan Kak Vale bahas ya, kenapa bisa muncul nih si S akar 2 ini. Oke. Sekarang kita bahas tentang jajar genjang ya. Jajar genjang ini Kak Vale namain lagi. Ini mau A, B, C, D. Ada 2 pasang sisi yang saling sejajar ya. Yang mana aja? AD dan BC. Dan yang sejajar itu akan sama panjang. Jadi AD sama dengan BC, AB sama dengan DC. Ya. Oke, apalagi nih sekarang sudutnya. Sudutnya kalian perhatikan ya. Sudut A dengan sudut C sama besarnya nggak? Sama besarnya ya. Jadi sudut A ini Kak tandain pakai gini aja ya. Sama dengan sudut C. Ya. Sudut D sama dengan sudut B. Terus hubungannya sudut A ini sama sudut D apa? Hubungannya kalau mereka dijumlah jadi 180 ya. Jadi kalau A ini dijumlah sama si D jadi 180. B dijumlah sama C jadi 180 ya. Pokoknya totalnya mereka ini akan jadi 360. Oke. Sekarang bikin diagonalnya. Kalian tarik dari A ke C, dari D ke B ya. Ini kasih nama aja O. Nah, diagonalnya akan sama panjang ya. Dari A ke C itu sama B ke D sama panjang, dan membagi jadi 2 sama panjang juga. Jadi A ke O itu sama dengan O ke C, B ke O sama dengan O ke D. Tapi mereka tidak saling tegak lurus ya. Oke, sekarang luasnya. Jajar genjang apa luasnya? Luasnya adalah alas dikali tinggi. Ini pakai titik aja deh. Alas dikali tinggi. Alasnya yang ini, A ke B ini alas ya. Tapi tingginya yang mana? Apakah tingginya yang B ke C? Bukan, itu bukan tingginya. Karena ini kan miring ya posisinya. Dia nggak tegak lurus. Berarti tingginya itu sama dengan kita tarik dari ujung nih. Dari ujung ke bawah harus tegak sama alas. Jadi ini kita perpanjang AB-nya. Nah, itu ya. Tinggi itu yang mana ya? Ini tinggi. Dari sini ke sini.
karena ini udah tegak lurus ya. Jadi tinggi itu harus tegak lurus sama alas. Makanya ini Kak Vale turunin ke bawah, garis lurus, terus AB-nya Kak Vale panjangin. Gitu. Ya. Jadi bukan BC tingginya. Oke, sekarang keliling. Konsepnya keliling gimana? Kita tinggal menjumlahkan seluruh sisinya, ya. Berarti di sini tinggal apa dong? Semua sisi kita jumlahkan, ya. Kak Vale tulis aja nih ya, jumlah seluruh sisi. Misalnya nih, kalau AB-nya di sini 3 cm, BC-nya 2 cm. Ya, berarti kelilingnya berapa? Ya tinggal 3 dikali 2, karena ini kan juga sama panjangnya ya. 3 kali 2 ditambah sama 2 dikali 2, karena ini kan kiri kanan sama ya. 3 kali 2 6 tambah 2 kali 2 4, jadinya 10 kelilingnya. Kalau dengan ukuran ini 3, ini 2 ya. Tapi kalau mau nyari luas, bisa nggak langsung 3 kali 2? Enggak, karena kan tingginya bukan BC ya. Kalian harus cari tingginya dulu gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke trapesium. Untuk trapesium ini Kak Vale mau namain lagi A, B, C, D ya. Terus sisi yang sejajar itu ada berapa pasang? 1 pasang doang. Jadi ya ini DC sama AB doang yang sejajar ya. Nah sekarang untuk sudutnya, jadi kalau jumlah sudut di antara dua sisi sejajar ini, jadi ini ya, A ini sama si D ini, kalau mereka dijumlah, sudut A sama sudut D ini hasilnya jadi 180. Yang B juga sama, sudut B sama sudut C kalau dijumlah jadi 180. Terus trapesium ini Kak Vale hanya nulisnya satu contoh trapesium aja ya. Ini ceritanya sama kaki nih, tapi trapesium ada yang lain ya, nggak cuma yang sama kaki kayak gini, ada juga yang trapesium siku-siku ya. Berarti trapesiumnya bentuknya nanti garisnya tuh nggak gini adeknya, tapi dia akan lurus ke bawah ya. Adeknya akan lurus ke bawah, tegak lurus sama ini garis yang di bawah gitu ya. Oke, sekarang untuk mencari luasnya tinggal apa? Tinggal jumlah sisi sejajar, anggap aja A tambah B ya. A tambah B itu maksudnya ini ya, sisi sejajar, yang bawah dengan yang atas ya, pokoknya yang sejajar. Dikali tinggi dibagi 2 ya. Tingginya yang mana? Ingat tingginya bukan si BC ini. Kalau tinggi itu harus apa? Tegak lurus sama alas, artinya ini kita turunin ke bawah, harus tegak lurus ya. Jadi tingginya tuh yang ini, bukan si BC nya gitu ya. Terus sekarang kelilingnya berarti apa? Ya sama, berarti kayak jajar genjang, jumlah seluruh sisi. Langsung Kak Vale tulis gini aja ya. Jadi kamu tinggal ngejumlahin seluruh sisinya ya, AD tambah DC tambah CB tambah DA gitu ya. Oke. Oh ya, ini untuk kejar genjang, tingginya juga bisa kayak gini ya. Jadi bisa tarik garis dari D ke bawah ya, ke AB ini. Pokoknya kalau namanya tinggi itu dari ujung atas ke bawah itu harus tegak lurus ya. Oke, sekarang kita masuk ke belah ketupat. Nah untuk belah ketupat ya, ini kalau Kak Vale namain A, B, C, D. Oke, panjang AB sama panjang BC sama panjang CD sama panjang DA sama enggak? Sama, semuanya sama, kayak persegi, sisi luarnya sama semua ya. Terus kalau Kak Vale tarik garis ke bawah, tarik diagonal, ini diagonalnya akan saling tegak lurus ya. Jadi si BD sama AC itu tegak lurus dan panjangnya akan jadi sama panjang. Juga kalau dibagi 2 pun dia akan sama panjang. Jadi kalau ini dari A ke tengah ke si O, ini anggaplah O ya. Terus dari O ke C itu akan sama ya. B ke O sama O ke D juga sama. Nah untuk sudutnya sekarang gimana? Untuk sudutnya, ini sudut yang berhadapan, sudut A itu akan sama dengan sudut yang C ya. Sudut D itu akan sama dengan sudut B. Untuk sisi yang sejajarnya, sisi yang sejajar ada berapa pasang? Ada 2 pasang ya. Jadi si AB sejajar dengan DC ya. Untuk BC sejajar dengan AD
Ya, jadi ada dua pasang. Sisi yang berhadapannya saling sejajar. Sekarang kita cari luas. Luas belah ketupat gimana? Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 yang mana? Diagonal 2 yang mana? Ini kan ada dua diagonal. Ya, terserah kalian mau nyebut diagonal 1 yang mana. Mau yang vertikal atau yang horizontal boleh. Ini kafalnya diagonal satunya yang bawah aja ya. Ini D1. Dari sini ke sini D2. Ya. Terus untuk kelilingnya artinya kita kan tinggal jumlahin semuanya, ya. Kalau satu ini kafalnya anggap sisi, karena ini sama semua, sama kayak persegi berarti 4 kali S langsung, ya. Nah, untuk yang layang-layang ini mirip sama belah ketupat karena kan rumus luasnya sama, ya. Jadi kalau kafalnya namain ini A, B, C, D. Panjang dari A ke D sama D ke C akan sama. Ini juga ada dua pasang nih yang sama panjang sisinya. A ke B sama B ke C sama. Ya. Terus kalau kafalnya tarik diagonal D ke B, A ke C akan saling tegak lurus, tapi enggak membagi dua sama besar nih. Jadi D ke O enggak sama dengan O ke B. Ya, jadi D ke O itu nggak sama dengan O ke B. Tapi A ke O sama O ke C sama nggak? Sama, ya. Terus sekarang sudutnya. Sudut D sama sudut B besarnya sama nggak? Beda, ya. Jadi D sama B besarnya nggak sama. Yang sama yang mana? Yang sama ini A sama C besarnya sama. Oke, sekarang kita tulis luasnya, ya. Luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, sama kayak belah ketupat. Misalnya D1-nya mau yang mana? Dari A ke C itu D1-nya. Ya. D2-nya yang mana? Dari D ke B. Boleh. Ini D2. Ya. Sekarang untuk keliling. Ya, untuk keliling sebetulnya konsepnya sama aja. Jumlah seluruh sisi. Ya, ini kakak tulis aja ya, jumlah seluruh sisi. Jadi kalau misalnya di sini 4 cm, di sini 3 cm, ya udah berarti kan tinggal 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 2. Ya, atau bisa juga 2 dikali 4 ditambahin sama 3. Ya. Oke, Adik-adik, sekian dulu video dari Kak Valia tentang segi 4, ya. Kak Valia akan membahas beberapa contoh soal tentang segi 4 ya di video berikutnya. Terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton. Semoga bermanfaat. Dadah.